Oke, selamat siang buat anak-anak Bapak semuanya. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi kita pada hari ini adalah Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan, kamu mampu memahami sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, pada kutipan di atas menunjukkan bahwa kaum muda terpelajar mempunyai peranan yang cukup penting bagi kesadaran untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Mari kita simak video pembelajaran selanjutnya. Sumpah Pemuda tidak serta-merta terjadi begitu saja. Proses terciptanya Sumpah Pemuda ini terjadi begitu panjang dan berliku. Semua ini berkat kerja keras pemuda-pemuda Indonesia yang kala itu bermimpi untuk bersatu dalam kebinekaan khas Indonesia, akibat dari kesadaran akan sebangsa setanah air dan mulai mengenal paham nasionalisme. Sebut saja perkumpulan pemuda-pemuda yang paling terkenal dan paling sering disebut dalam buku pelajaran sejarah di sekolah adalah Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nembang, dan Jong Ambon. Sayangnya, buku-buku pelajaran sejarah di sekolah lebih sering menyebutkan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi pemuda yang berlatar belakang pada suku. Faktanya ada juga perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi pemuda yang berlatar belakang pada agama yang hadir dalam Kongres Pemuda I maupun II, seperti Jong Islamiyet dan juga perkumpulan pemuda-pemuda Katolik. Kongres Pemuda I diadakan di Jakarta 30 April 1926 2 Mei 1926. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Nembang, Jong Ambon, Sekar Rukun, perkumpulan pemuda-pemuda yang satu asal dari Tanah Sunda, Jong Islamiyet Tenbon, Studernde Minahasers, Jong Batakspon dan pemuda kaum Teosofi. Tujuan utama kongres ini adalah untuk membentuk dan membina perkumpulan-perkumpulan pemuda dalam satu komando, dengan maksud memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mempererat hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27-28 Oktober 1928, juga di Jakarta. Kongres Pemuda II diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan dihadiri sekitar 750 orang lebih. Kongres Pemuda II melahirkan sumpah yang lazim kita kenal dan sebut sebagai Sumpah Pemuda, dan dalam kongres ini juga terjadi sebuah peristiwa memorabilia, yaitu untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di depan khalayak ramai, yang diperdengarkan melalui alunan biola oleh sang pencipta yaitu W.C. Rudolf Supratman. Peristiwa pengumandangan lagu Indonesia Raya ini sebenarnya cukup beresiko dan berbahaya kala itu, karena Kongres Pemuda II dijaga ketat oleh aparatur pemerintah Belanda yang sewaktu-waktu dapat membubarkan kongres ini. Namun dengan semangat persatuan dan kebangsaan yang begitu membara, pemuda-pemuda ini tidak kehabisan akal untuk tetap mengumandangkan Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II. Karena lirik dan alunan lagu Indonesia Raya memiliki energi akan semangat persatuan dan kebangsaan, sehingga dapat memicu dan menambah semangat persatuan dan kebangsaan para anggota Kongres Pemuda II. Maka muncullah ide untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya dengan biola tanpa dinyanyikan dalam kongres itu, sehingga aparat-aparat pemerintah Belanda yang mengawasi tidak akan mencurigai hal tersebut. Karena mereka menganggap bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Satu hal yang menarik mengenai imbas dari lahirnya Sumpah Pemuda adalah lahirnya Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928, di Yogyakarta.
Kongres ini lahir bukan untuk menyaingi kongres para pemuda yang sudah menghasilkan Sumpah Pemuda, tetapi justru untuk semakin menguatkan kekuatan dari Sumpah Pemuda yang diciptakan dan dideklarasikan pada 28 Oktober 1928 oleh para pemuda yang ikut serta dalam Kongres Pemuda II. Di samping itu juga, Kongres Perempuan Indonesia itu menyuarakan kesetaraan serta kesejahteraan wanita muda dan kaumnya kala itu, sehingga pada tanggal 22 Desember, kita sebagai bangsa Indonesia, memperingati Hari Ibu. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Bapak harap semua mengerjakan tugas. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.